Kalian tahu, saat ini Indonesia tengah mengalami krisis literasi membaca, yang mana hampir seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki minat baca yang rendah atau bahkan sangat rendah. Kalian tahu apa yang paling menarik? Indonesia itu punya perpustakaan dengan gedung tertinggi di dunia. Tapi minat baca masyarakatnya menjadi salah satu yang terendah di dunia. Atau bisa dibilang sangat-sangat rendah. Kalau kita lihat by data, Indonesia itu peringkat ke-70 dari 80 negara soal literasi membaca. Ya, Indonesia itu punya sekitar 359 poin di tahun 2018 dan angka indeks literasi yang mencapai hampir 95%. Yang mana artinya masyarakat kita itu banyak yang bisa membaca, Bapak Ibu sekalian, tapi belum tentu suka membaca. Menurut UNESCO, orang Indonesia itu hanya membaca 1 buku per tahun. Ya kalau kita bandingkan dengan waktu menatap layar yang sehari itu bisa sekitar 8-9 jam, jelas ini menjadi suatu perbedaan yang sangat besar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut beberapa orang yang meneliti tentang hal ini, minat baca kita rendah itu terjadi karena fasilitas baca di Indonesia yang masih sangat terbatas. Buku-buku diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi dan masih sangat banyak anak-anak sekolah dan masyarakat di lapisan masyarakat tertentu yang bahkan belum bisa membaca. Dalam beberapa rentan waktu dan kondisi, hal ini memang benar terjadi. Dan for your information, berdasarkan data jumlah perpustakaan di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia itu punya sekitar 640.610 perpustakaan di Indonesia, yang mana 68%-nya perpustakaan sekolah, 25%-nya perpustakaan umum, dan 50% perpustakaan lainnya. Dalam hal ini, gue juga melakukan beberapa riset dan penelitian untuk mengidentifikasi beberapa hasil yang berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi dalam website Central Connecticut State University, kalau kalian buka ya, kalian tertulis di dalam, mereka memberikan sebuah buku yang berjudul World Literacy, yang dimana dalam buku itu menjelaskan 4 dimensi yang mempengaruhi minat baca masyarakat. Yang pertama itu ada proficiency, ya dimana orang itu punya keterampilan untuk membaca ya, atau bisa baca lah gitu. Yang kedua ada akses, dimana aksesnya adalah ketersediaan fasilitas untuk memberikan sumber literasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang ketiga alternatif ini adalah ketersediaan bahan literasi yang berbasis teknologi. Dan yang keempat adalah culture atau budaya, yang mana kebiasaan masyarakat terhadap kegiatan membaca. Buku ini menjelaskan bahwa yang paling sulit dari keempat tantangan tadi itu adalah culture atau budaya. Banyak anak-anak di Indonesia itu yang tumbuh di lingkungan rumah yang tidak memiliki akses terhadap buku. Bisa jadi karena keterbatasan ekonomi atau memang kurang kesadaran terhadap pentingnya membaca. Nah, di sisi lain dalam keseharian, orang tua yang harusnya berperan sebagai role model itu tidak pernah mencerminkan dan mencontohkan kebudayaan membaca kepada anak-anaknya. Ya karena dalam aktivitas sehari-harinya orang tua kadang duduk di meja makan main handphone, menatap handphone, kemudian di ruang tamu dia juga melihat handphone, di teras depan pun juga melihat handphone, sehingga ini menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu semuanya mencontoh aktivitas orang tuanya. Ya orang tuanya kebiasaannya setiap hari main gadget, ya jadi anaknya juga ikutan main gadget. Jadi anak tidak mendapatkan contoh dan pembiasaan untuk membaca sejak dini. Akibatnya budaya membaca kalah bersaing dengan budaya tontonan dan hiburan, dan jelas menjadi kebiasaan yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah awal dari terbentuknya generasi yang lebih menyenangi hiburan visual daripada pembelajaran berbasis teks, sehingga memperkuat rendahnya minat baca di kalangan masyarakat. Dan yang paling berperan dalam kebiasaan ini, apalagi kalau bukan internet. Bahkan sejak internet masuk ya, semua informasi yang kita cari, semua informasi yang kita butuhkan soal ilmu pengetahuan, semuanya bisa kita dapetin melalui Google dengan cara yang sangat instan. Belum lagi sekarang ada yang namanya AI ya, dimana AI ini punya produk baru seperti Google Gemini dan ChatGPT, menghadirkan pelayanan pemberian informasi berbasis chatbot. Hingga mencari informasi apapun untuk kebutuhan apapun, AI akan selalu menjadi solusi yang dianggap efektif. Ini baru ngomongin search engine loh, kita belum ngomongin power media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok, yang mana orang beraktivitas di situ dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari situ, entah itu pengetahuan, berita, dan informasi yang jelas jauh lebih mudah dijangkau.
Nah, dengan adanya semua itu, banyak orang nih akan berpikir buat apa susah payah beli buku, buat apa susah payah baca buku kalau semua yang mereka butuhkan itu sudah ada di genggaman mereka. Sebagai salah satu orang yang lumayan hobi membaca buku ya, gue sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk punya kebiasaan membaca buku. Khususnya ya buat teman-teman mahasiswa semua. Siapa yang nggak tahu sama Raditya Dika ya? Ya dimana beliau juga merupakan seorang penulis dan bukunya sangat banyak diminati di pasar. Jadi Bang Radit bilang, kalau baca buku itu adalah cara terbaik untuk masuk ke pikiran orang lain. Dimana baca buku adalah return on investment paling tinggi. Buku-buku ditulis itu sama penulisnya bisa makan waktu selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Kita cuma duduk 3 hari, kita lahap semua pikiran orang itu yang dia dapetin selama 3 tahun. Jadi tidak ada investasi yang lebih besar daripada membaca buku, terutama non fiksi ya. Berapa banyak riset yang dia lakukan, kita konsumsi hanya dalam hitungan hari. Menurut Bang Reza Rahardian, kenapa membaca itu penting? Karena if you have that habit, you would not to be easy to provoke by something yang sangat pendek gitu. Critical thinkingnya jauh lebih jalan dan lebih senang menggali sesuatu lebih dalam, lebih struktural gitu. Oh, kayaknya baca dulu deh. Oh, kayaknya jangan-jangan gue yang salah nih gitu. Kayaknya saya tahu cuman headline dan satu paragrafnya aja, and then I feel like I know everything about it. Dan sebenarnya buku-buku itu kan nggak cuma tentang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pendidikan formal ya. Banyak sekali buku-buku yang berpotensi untuk mengubah kebiasaan kita dan mengupgrade diri kita untuk punya skill dan kemampuan tertentu. Beberapa buku menarik yang gue baca ya, ada Psychology of Money, Seni Berbicara by Larry King, Never Split the Difference, itu tentang teknik bernegosiasi, dan buku Makanya Mikir yang ditulis sama Mbak Kanya Kita dan Mbak Abigail. Untuk punya minat membaca buku yang teman-teman baca itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi bukunya harus memenuhi kebutuhan kalian. Kenapa gue baca buku-buku itu tadi ya? Karena gue sangat butuh skill set itu. Ya gue punya pekerjaan di mana gue harus ngomong di depan orang banyak. Gue punya pekerjaan yang mengharuskan gue untuk bernegosiasi dengan vendor dan mitra gitu. Dan tentu gue pengen punya financial management yang tersusun dengan baik. Makanya gue butuh skill set itu. Tapi kan kebutuhan skill set setiap orang kan berbeda-beda ya. Karena setiap orang memiliki kebutuhan juga yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman semua mau mulai membaca, gue sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk mulai dari apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi kalian butuh skill set apa yang akan digunakan untuk pekerjaan, perkuliahan, ataupun kebutuhan lain. Skill set seperti apa yang teman-teman butuhkan, skill set seperti apa yang teman-teman ingin pelajari, dan bagaimana cara mengembangkannya. Semuanya bisa kalian dapatkan dari baca buku. Dan tentu masalah lainnya adalah tidak semua orang punya privilege untuk bisa membeli buku. Mengingat harga buku di pasar yang bisa dibilang lumayan tinggi ya. Nah, oleh karena itu dibangunlah fasilitas yang namanya perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat banyak. Entah itu perpustakaan di sekolah, di kampus, atau perpustakaan umum di tiap daerah yang memberikan akses gratis kepada masyarakatnya untuk membaca buku. Dan tentu saja tanpa harus membeli. Oke, itu aja konten dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. See ya.